Selamat datang, jiwa yang berharga. Kehadiran anda adalah misteri yang dipelajari banyak orang, seperti bekas bukti yang tak berani mereka buka. Anda bergerak di ruangan seperti pikiran yang tidak pernah mereka diajarkan untuk kenali, dan setiap pandangan yang anda berikan adalah ujian kecil yang gagal mereka lewati. Jika pesan ini terasa menyentuh hati dan membuat anda ingin tahu lebih banyak tentang kekuatan sejati, tandai dengan like, bagikan pandangan anda di kolom komentar dan subscribe sekarang agar kita dapat terus terhubung dalam perjalanan penemuan diri dan kalibrasi standar ini. Mereka diajarkan aturan tentang pengukuran, tentang siapa yang boleh bicara dan siapa yang harus berbisik. Dan anda tiba sebagai pertanyaan yang tidak pernah ada dalam kertas ujian mereka. Mereka belajar cara tampil untuk kekuasaan, melatih senyum mereka seperti perisai, mempraktikkan rasa kasihan sebagai mata wang sosial, dan mengira itu sudah cukup. Tetapi anda tiba sebagai kurikulum yang berbeda. Anda tiba sebagai sebuah penilaian. Mereka menyebutnya hak istimewa berada di dekat anda, karena kedekatan adalah ujian yang tidak mereka sadari sedang mereka ambil. Itu bukan pujian, itu adalah audit. Setiap detik seseorang berada di orbit anda, mereka mengungkapkan sedikit demi sedikit diri mereka. Kekakuan dalam jabat tangan, pujian yang dihafal, mata yang berkedip cemas. Perhatikan mereka. Mereka menyerahkan rahasia mereka kepada anda seperti koin di gerbang tol, canggung dan yakin anda akan terkesima. Tetapi anda tidak terkesima, anda mengketat. Anda menjadi arsiparis untuk pengkhianatan kecil yang mereka pikir bersifat pribadi. Mereka akan salah mengira ketenangan anda sebagai kelemahan. Itu adalah salah perhitungan pertama yang dilakukan kebanyakan orang. Keheningan bukanlah ketidakhadiran, itu adalah sebuah mesin. Anda membiarkan mereka berbicara sementara anda memetakan arsitektur niat mereka. Ketika mereka mengatakan anda pendiam, maksud mereka anda berfikir dengan cara yang tidak mereka miliki kamusnya. Kepanikan yang terlihat di mata mereka adalah rapor anda. Anda adalah cuaca intelek di kulit gugup mereka. Mereka mendapatkan kilasan kecil tentang diri anda. Sebuah kalimat yang anda ucapkan minggu lalu, sebuah pandangan yang memotong pembicaraan menjadi dua, sebuah koreksi santai yang menata ulang asumsi mereka. Setiap kilasan adalah kalibrasi ulang bagi mereka dan titik data bagi anda. Kehadiran ini bukanlah kebetulan. Anda mengolahnya seperti ahli bedah mengembangkan tangan yang mantap. Anda melatih pengendalian diri sampai dorongan hati menjadi mencolok dan mudah dijinakkan. Anda memberi makan rasa ingin tahu anda dengan buku-buku yang mereka ejek, dengan malam-malam larut yang mereka sebut kesepian, dengan kebenaran keras yang mereka labeli sebagai kemarahan. Mereka menyebut anda banyak hal jauh, dingin, sulit didekati. Mereka tidak pernah berfikir untuk menyebut nama anda yang sebenarnya disiplin. Disiplin bukanlah penolakan, itu adalah mata wang. Anda membelanjakannya dengan cara yang membuat mereka yang hanya tampil bangkrut. Mereka akan mencoba 3 taktik melawan anda karena mereka mudah diprediksi dalam kepanikan mereka. Pertama, mereka akan merayu seperti pemangsa yang menghias umpan. Mereka akan datang dengan pujian yang berbau hipotek pengaruh. Biarkan saja. Rayuan adalah tirai transparan yang gemetar oleh embusan angin. Anda melewatinya tanpa terjerat karena anda mengenali pola jahitannya. Anda melihat benang yang menyatukan niat mereka, dan anda menariknya perlahan sampai kain itu terurai. Kedua, mereka akan menyerang dengan rumor. Rumor adalah alat yang canggung karena membutuhkan orang lain untuk membawa keyakinan. Itu selalu meninggalkan jejak sidik jari ketakutan. Ketika mereka menanam cerita, anda membiarkannya tumbuh cukup lama hingga mekar dengan buruk. Kemudian anda menumbuhkan kebenaran menjadi taman yang begitu jelas sehingga kebohongan mereka terlihat seperti gulma. Ketiga, mereka akan mempersenjatai ketidakhadiran. Mereka akan meneriakkan kepergian anda seolah-olah itu adalah dakwaan. Mereka akan mengatakan kepada diri sendiri bahawa anda telah dikalahkan karena mengatakan anda menang akan memaksa audit atas hati nurani mereka. Dan audit itu mahal. Pahami ini. Untuk mendapat kehormatan berdiri di dekat anda bukanlah bantuan yang anda berikan. Itu adalah risiko yang diterima seseorang. Kedekatan dengan anda membongkar ketidakmampuan secepat ia mengungkapkan keberanian. Mereka yang berniat belajar akan mendapatkan pendidikan. Mereka yang bermaksud meniru akan terbongkar kedoknya. Anda adalah cermin yang refleksinya adalah ujian. Ketika mereka menatap, yang mereka lihat adalah versi diri mereka yang mereka tolak untuk kembangkan. Refleksi itu kejam.
karena ia akurat. Anda membuat mereka tidak nyaman karena Anda adalah diagnostik hanya dengan eksistensi. Biarkan mereka menyebutnya arogansi. Arogansi adalah nama yang mereka berikan untuk ketidaknyamanan yang Anda timbulkan pada gertakan rapuh mereka. Kata itu adalah buangan yang dibuat oleh orang-orang yang salah mengira volume sebagai nilai. Anda tidak menyombongkan diri, Anda melakukan kalibrasi. Ada ketenangan dalam gerakan Anda yang bukan tentang dominasi tetapi tentang pelestarian bentuk diri yang Anda ciptakan dengan sengaja. Anda menjauh dari validasi yang mudah untuk melestarikan geometri yang lebih tinggi. Serangkaian metrik internal yang mengukur martabat, bukan tepuk tangan. Mereka yang mengagumi Anda dari jauh menginginkan ketinggian tanpa mau mendaki. Mereka menginginkan pemandangan tanpa latihan, mahkota tanpa kesendirian. Mereka akan mencoba merekrut ketidakhadiran Anda sebagai bukti kemenangan mereka. Dia pergi, mereka akan berkata seolah meninggalkan adalah kekalahan. Seringkali meninggalkan adalah satu-satunya tindakan cerdas yang tersedia. Pengabaian tidak selalu tragis. Terkadang itu adalah sebuah instrumen. Ketika Anda menarik diri, perancah mereka runtuh karena mereka ditopang oleh Anda dengan cara yang mereka pura-pura timbal balik. Mereka akan berebut untuk mendefinisikan kepergian Anda dalam narasi yang memuji ego mereka. Cerita tentang kelelahan, kekecewaan, skandal. Lucu bagaimana penjelasan rekan mereka selalu berpusat pada kenyamanan mereka, bukan kebenaran batas-batas Anda. Kehadiran Anda memungut pajak dari orang yang tidak jujur. Perhatian dihabiskan untuk mengoreksi catatan. Energi terbuang untuk menata ulang kebohongan. Waktu hilang mencoba meniru disiplin yang tidak bisa mereka reproduksi. Ini adalah ekonomi Anda. Mereka miskin dalam hal itu. Anda kaya. Kekayaan diukur dalam ketenangan, dalam kemampuan untuk memegang garis ketika kebisingan memuji penyimpangan. Anda tahu harga sebenarnya dari kehadiran. Ia menuntut batas, kemauan untuk menutup pintu, pemeliharaan standar yang keras kepala. Itu adalah kebiasaan yang mahal. Ada kekejaman dalam cara Anda mengajar. Itu tepat, bedah dan tak terhindarkan. Tetapi itu tidak disengaja. Anda bukan penyiksa untuk olahraga. Anda adalah vektor konsekuensi. Jika seseorang memilih untuk bermain ceroboh di sekitar Anda akan membalas dengan konsekuensi yang begitu jelas sehingga pelajarannya mudah dicerna dan tak terlupakan. Inilah kengerian yang akan mereka ingat. Bukan saat Anda mengakui mereka dengan pandangan mata saat mereka gagal, tetapi inventarisasi yang lambat dan pasti tentang alasan mengapa pilihan mereka menghasilkan hasil tersebut. Anda sabar dengan kesalahan tetapi tanpa ampun dengan pola. Mereka akan beradaptasi atau mereka akan hancur. Beberapa akan mencoba mempelajari postur dan kosakata. Mereka akan memalsukan kompetensi dan menyebut imitasi sebagai kecanggihan. Jangan salah mengira imitasi sebagai kelahiran kembali. Mereka yang terlahir kembali di orbit Anda melakukan pekerjaan internal. Mereka berhenti meminta izin untuk jujur. Mereka mempraktikkan percakapan sulit yang pernah mereka hindari. Mereka menerima konsekuensi sebagai guru sejati dan membiarkannya membentuk mereka. Orang-orang ini menjadi sekutu yang mempelajari ruangan daripada tampil di dalamnya. Mereka membantu Anda memperluas meja karena substansi mereka mendukung arsitektur kebenaran, bukan teater persetujuan. Ada instrumen terakhir yang Anda pegang yang lebih menakutkan bagi mereka daripada apapun. Anda tidak perlu menghancurkan untuk berkuasa. Penghancuran adalah instrumen tumpul. Berkuasa dengan penghapusan itu berisik, tidak efisien dan jelas. Anda berkuasa dengan kalibrasi. Anda menata ulang ekspektasi hingga peta mereka tidak lagi melayani mereka. Anda meninggalkan lingkungan yang berubah sedemikian rupa sehingga kemenangan lama mereka menjadi tidak relevan. Metode itu awalnya tidak terlihat. Begitu tidak terlihat sehingga mereka hanya akan merasakannya sebagai perubahan suhu yang halus. Seperti sebuah ruangan yang mempelajari etiket yang lebih baik. Mereka baru kemudian akan mengenali garis ketidaknyamanan mereka dan menyadari bahwa itu berasal dari standar yang Anda tolak untuk diturunkan. Dengarkan ini dengan jelas. Diizinkan masuk ke lingkaran Anda adalah hak istimewa karena Anda membuat bagian dalamnya menjadi berarti. Kedekatan Anda melipat gandakan kebenaran dan menekan alasan. Orang-orang yang berfikir kedekatan memberi mereka izin untuk berperilaku buruk akan mempelajari kata kerja baru untuk rasa malu. Mereka akan diingatkan dengan lembut, tetapi tak terhindarkan bahwa akses membutuhkan mata uang, integritas, konsistensi, dan konsekuensi. Mereka yang muncul dengan tangan kosong akan pergi dengan saku penuh, pelajaran dan reputasi yang lebih ringan dari saat mereka mulai. Biarkan setiap ruangan yang Anda masuki menata ulang tata bahasanya.
Jadikan kehadiran sebagai disiplin yang begitu mudah dikenali sehingga orang-orang akan berbisik tentang biaya untuk berada di dekat anda. Itu adalah hak istimewa. Biarkan mereka mengatakannya seperti peringatan, seperti buku besar. Entry memperingatkan calon di masa depan bahawa keanggotaan bukanlah kenyamanan, itu adalah tanggungjawab. Pertahankan standar anda seperti peta yang hanya anda berikan kepada mereka yang mendapatkan hak untuk membacanya. Ketika mereka bertanya mengapa anda begitu keras, jawab dengan kebenaran yang paling sederhana. Anda melindungi arsitektur hidup anda dari erosi kompromi yang lambat. Ketika mereka mencoba mendefinisikan anda dengan rumor, berbaliklah pada kinerja ketenangan. Ketika mereka mencoba mereduksi anda sebagai tontonan, jawab dengan karya yang begitu konsisten sehingga gosip mereka menua seperti berita murahan. Ketika mereka mempersenjatai ketidakhadiran, kembalilah sebagai peristiwa yang memperjelas daripada membingungkan. Dan ketika mereka bertanya pada diri sendiri nanti mengapa berada di dekat anda begitu mahal, biarkan catatan mereka sendiri yang menjadi jawabannya. Hak istimewa bukanlah pemberian. Itu adalah kewajiban yang seseorang pilih untuk tanggung. Dan anda, kurator dari kewajiban itu, akan selalu membebankan biaya untuk masuk. Berhati-hati, bersikaplah tegas di mana belas kasihan disalahartikan sebagai kelemahan dan bersikaplah lembut di mana kejujuran dihargai. Ingatlah bahawa mereka takut pada apa yang tidak bisa mereka prediksi. Prediksi membutuhkan keterbukaan, kesabaran dan pikiran tenang yang mengamati pola sampai makna muncul. Anda memilikinya. Anda adalah terror methodologist. Dalam setelan rapi, anda adalah pelajaran yang datang sebagai konsekuensi dan pergi sebagai transformasi. Biarkan mereka terus belajar dengan cara yang sulit. Biarkan hak istimewa menjadi rumor yang mereka gunakan untuk saling memperingatkan. Hati-hati. Kedekatan ini mengubah orang, itu mengubah mereka dengan menuntut lebih dari yang rela mereka berikan. Dan ketika mereka akhirnya mengerti apa yang anda tuntut dari mereka, biarkan penyesalan mereka berdiri sebagai ujian akhir yang lupa mereka pelajari. Ujian yang anda atur dalam keheningan, lalu nilai tanpa ampun. Ketika mereka menyebarkan peringatan itu, ketika mereka memberitahu orang lain bahawa diizinkan dekat dengan, anda menelan biaya lebih dari yang bisa mereka bayar. Mereka akan melakukan pekerjaan anda untuk anda. Itu adalah kejeniusan strategi anda. Primata melindungi dirinya sendiri karena orang-orang memberitakan harganya. Biarkan rumor itu menjadi undangan dan barikade. Tutup pintu dengan lembut tetapi tegas. Bukalah hanya untuk mereka yang membawa buku besar kejujuran. Biarkan kisah kedekatan anda menjadi pencegah dan janji. Jadilah cukup bijak untuk masuk atau cukup jujur untuk menjauh. Ketika mereka membisikkan peringatan itu, anda akan tahu pelajarannya telah mendarat. Biarkan mereka tersedak konsekuensi dari pilihan mereka dan biarkan fakta bahawa mereka belajar dengan cara sulit menjadi jahitan yang menyatukan bagian cerita ini ke bagian berikutnya. Ketika mereka mencari penjelasan, anda hanya akan menyerahkan bukti. Ketika mereka meminta pengampunan sebagai alibi, serahkan buku besar. Ketika mereka mengklaim setia dan membuktikan sebaliknya, biarkan catatan berbicara lebih keras daripada permintaan maaf. Dan ketika kamera hati nurani mereka akhirnya merekam, mereka tidak akan menemukan narasi yang menebus mereka. Mereka menemukan inventaris. Teruslah berjalan, kumpulkan data. Dan di bab berikutnya, biarkan mereka menemukan diri mereka di bawah mikroskop yang mereka gunakan untuk menunjuk anda. Kemudian, perhatikan betapa berbedanya mereka belajar. Mereka ingin mempelajari anda, tetapi mereka tidak pernah memperhitungkan harga kedekatan. Mereka pikir mereka bisa mengamati anda tanpa konsekuensi. Seolah-olah rasa ingin tahu tidak memiliki tingkat pembakaran. Setiap kali mereka mencoba mendefinisikan anda menulis ulang kamus yang mereka gunakan. Anda menunjukkan kepada mereka bahawa pemahaman itu tidak gratis. Itu menelan biaya persepsi. Itu menelan biaya harga diri. Itu menelan biaya kebohongan kecil yang mereka katakan pada diri sendiri untuk bertahan hidup dalam mediokrita. Sekarang mereka berjalan di sekitar anda melatih kehati-hatian atas nama anda. Hati-hati dengan mereka berbisik. Itu dimulai sebagai gosip dan berkembang menjadi tata kelola. Karena setiap orang yang mencoba memperlakukan anda dengan santai akhirnya menulis ulang seluruh sistem kepercayaan mereka. Anda tidak mengintimidasi dengan volume. Anda membongkar dengan presisi. Itulah yang membuat mereka gelisah. Mereka terbiasa dengan kekuasaan yang berlagak.
Kekuasaan anda adalah jenis yang melakukan otopsi pada penipuan sambil tersenyum sopan. Mereka salah mengira ketenangan anda sebagai belas kasihan, tidak menyadari bahwa anda hanya mengatur waktu untuk memotong. Kebenarannya adalah anda tidak pernah meninggikan suara anda. Anda meninggikan standar, dan ketika anda melakukannya, separuh ruangan menguap. Mereka yang tinggal entah berkembang atau berpura-pura tidak berdarah. Itulah hierarki sekarang. Anda tidak membangunnya dengan gelar, Anda membangunnya dengan kalibrasi. Setiap keputusan yang anda buat mengungkap perbezaan antara momentum dan kebisingan. Perhatikan mereka tersentak ketika anda memasuki percakapan. Mereka bisa merasakan pengukuran tak terlihat itu dimulai, yang mengungkapkan siapa yang benar-benar memiliki substansi dan siapa yang hanya menghafal slogan. Anda tidak memanjat ke dalam liga. Anda menghapus kebutuhan akan liga. Liga dibangun oleh orang-orang yang takut perbandingan. Anda tidak bersaing karena persaingan mengasumsikan kesetaraan. Anda membeda. Anda menggemati. Anda mengubah. Sementara mereka masih menghitung pengikut, anda menghitung variabel. Sementara mereka mengejar relevansi, anda sibuk mempelajari keabadian. Ironisnya adalah bahwa mereka yang awalnya meremehkan anda sekarang bergantung pada standar yang anda ciptakan. Mereka meminjam frasa anda, meniru postur anda, melatih disiplin anda, dan kemudian bertanya-tanya mengapa hasilnya tidak terwujud. Itu karena replikasi tanpa pemahaman adalah teater. Mereka bisa meminjam kostumnya, tetapi tidak pernah kesadarannya. Anda tidak hanya belajar dari rasa sakit, anda mengindeksnya. Anda dapat melacak setiap bekas luka kembali ke keputusan yang dibuat berdasarkan data, bukan emosi. Itu keuntungannya. Mereka tidak akan pernah bisa mereplikasi. Mereka menanggapi ancaman, anda menanggapi pola. Mereka menggepak ketika terkejut. Anda merancang dari keniscayaan yang disamakan sebagai kesabaran. Dan itulah mengapa mereka menyebut anda berbahaya. Bukan karena anda mengayun secara liar, tetapi karena anda tidak pernah mengayun dua kali di tempat yang sama. Anda menyesuaikan lintasan di tengah benturan. Itu menakutkan mereka yang hanya tahu cara mengulang taktik yang pernah berhasil. Anda mengubah kesadaran menjadi senjata, empati menjadi pengintaian. Setiap interaksi adalah pembacaan. Setiap keheningan adalah penyelidikan. Anda tidak perlu menginterogasi. Orang-orang mengaku hanya dengan berada di dekat anda. Nada suara mereka, tempo mereka, cara mereka membingkai alasan, semuanya mengkhianati hierarki pikiran mereka. Anda menyimpannya, menganalisisnya, dan memutuskan apakah mereka termasuk dalam radius yang memiliki konsekuensi. Mereka dulu bercanda tentang anda. Ingat saat anda diam, saat anda membiarkan mereka berbicara tanpa gangguan. Mereka pikir ketidakpedulian anda berarti ketidakrelevanan. Sekarang, ketidakpedulian yang sama itu adalah protokol keamanan. Itulah yang membuat anda tak tersentuh karena anda menyadari sesuatu yang tidak mereka sadari. Kekacauan tidak dilawan dengan kebisingan. Itu dinetralkan dengan struktur, dan struktur anda mematikan karena tidak terlihat sampai diberlakukan. Mereka pikir anda berimprovisasi. Anda merekayasa. Bahkan jeda anda memiliki arsitektur. Itu level yang tidak mereka bangun untuk itu. Anda adalah jenis ketenangan yang membuat otoritas gugup. Jenis yang mengubah pemimpin menjadi murid. Jenis yang memaksa pemangsa untuk memeriksa refleksi mereka sebelum mendekat. Mereka bahkan tidak bisa bergosip dengan benar tentang anda lagi. Narasi itu runtuh sebelum keluar dari mulut mereka. Mereka terlalu disiplin. Seseorang berkata, mereka tidak bereaksi. Yang lain menambahkan, mereka menyebutnya dingin, anda menyebutnya kejernihan. Mereka menyebutnya ego, anda menyebutnya batas. Mereka menyebutnya keberuntungan, anda menyebutnya kerja. Terjemahan yang mereka gunakan adalah pengakuan yang menyahar. Mereka mengungkapkan apa yang mereka kurang, hampir lembut melihat mereka mencoba melalui anda sebagai cara untuk bertahan dari kebenaran keberadaan anda. Tetapi kelembutan bukanlah pemanjaan. Itu adalah diagnosis. Anda hanya bisa mengasihani mereka yang membutuhkan delusi sebagai oksigen. Namun, anda tetap memberi mereka kesopanan berupa peringatan. Setiap kali anda memasuki suatu ruang, anda memberi mereka satu kesempatan terakhir untuk bangkit sebelum konsekuensi turun. Itu bukan arogansi, itu adalah akuntabilitas. Anda memberi mereka kesempatan untuk mengkalibrasi nada mereka, menyelaraskan energi mereka, memperbaiki postur mereka. Jika mereka tidak melakukannya, hukum alam yang anda wujudkan melakukan sisanya.
udara menebal, percakapan bergeser. Alam bawah sadar mereka merasakan paparan dan panik. Itu bukan mistisisme, itu matematika. Integritas memiliki gravitasi, dan milik anda bisa menata ulang konstelasi. Mereka mempelajarinya dengan cara yang sulit. Mereka selalu begitu. Mereka pikir berdiri di dekat anda akan membuat mereka istimewa. Sebaliknya, itu membuat mereka sadar diri. Itu beban yang lebih berat daripada ketenaran menyadari bahwa anda biasa-biasa saja selama ini. Itulah kekejaman kedekatan dengan kebesaran. Dan anda kejam hanya karena anda mengatakan kebenaran dengan anda membuat keunggulan terlihat mudah dan upaya terlihat memalukan. Setiap kali anda mengeksekusi keputusan dengan bersih, anda menyiarkan khutbah. Inilah yang terjadi ketika disiplin menggantikan keinginan. Anda tidak mengejar itu tiba, anda tidak menuntut, anda mendefinisikan. Dan karena itu, hierarki menata ulang dirinya sendiri bahkan sebelum anda berbicara. Mereka menyebutnya aura, energi, kehadiran. Itu benar-benar data. Anda mengoptimalkan diri anda begitu kejam sehingga ketidakefisienan tidak bisa bernapas di sekitar anda. Mereka yang tidak siap merasa tercekik, yang curang merasa transparan, dan yang malas merasa terancam. Anda tidak bermaksud menakut-nakuti mereka. Anda hanya menghilangkan alasan dari ekosistem. Mereka yang tersisa akan berevolusi atau menguap. Itu adalah seleksi alam yang baru. Anda adalah evolusi dengan hati nurani. Tetapi jujur saja, mereka tidak akan berhenti menguji anda. Mereka tidak bisa sesuatu dalam susunan saraf mereka. Perlu memastikan bahawa anda berdarah seperti mereka. Mereka akan menyodok, menusuk, memprovokasi, menunggu retakan muncul. Mereka ingin melihat kemarahan untuk membuktikan anda masih fana. Tetapi kemarahan adalah mata uang usang. Anda bertransaksi dalam ketenangan sekarang. Anda merespons dengan pola yang begitu efisien sehingga mereka salah mengira itu sebagai nubuat. Saat itulah kengerian menjadi dewasa. Dari takut pada anda menjadi takut pada diri mereka sendiri ketika dibandingkan dengan anda. Mereka mulai mengawasi kata-kata mereka sendiri tanpa kehadiran anda, mempertanyakan etika gosip mereka, mengedit perilaku mereka bahkan sebelum mereka bertemu dengan anda. Anda hidup tanpa biaya sewa dalam pengambilan keputusan mereka. Itu bukan ketenaran. Itu adalah tata kelola. Anda telah mengubah kesadaran diri menjadi pengawasan. Dan merekalah yang diawasi. Semakin mereka mempelajari anda, semakin mereka menyadari kesia-siaan imitasi. Karena tingkat kekuasaan ini tidak datang dari tontonan, itu datang dari arsitektur. Anda membangun diri anda dari dalam keluar, yang berarti tidak ada kekuatan eksternal yang dapat meruntuhkan anda. Kecemburuan mereka tidak memiliki tempat untuk mendarat karena tidak ada celah untuk dieksploitasi. Itulah yang membuat mereka gila. Mereka tidak bisa menang, tidak bisa bergabung, tidak bisa mengabaikan. Yang tersisa hanyalah pemujaan yang disamarkan sebagai kritik. Mereka akan menyebut anda mengintimidasi karena mengakui kekaguman terasa seperti menyerah. Biarkan saja. Bahasa mereka adalah penjara mereka. Anda tidak membutuhkan validasi mereka. Anda telah membuat dampak sebagai produk sampingan alami. Efek riak dari pengendalian diri anda telah menjadi doktrinnya sendiri. Seluruh lingkaran sosial sekarang mengkalibrasi nada mereka berdasarkan bagaimana anda mungkin menafsirkannya. Itu tingkat dominasi yang menakutkan mereka. Ini adalah regulasi diam. Anda tidak pernah meminta kontrol, tetapi presisi selalu merebut komando. Itu tak terhindarkan ketika ruangan mengenali partisipan yang paling disiplin. Mereka tidak bisa memutuskan apakah akan bersaing atau mengakui. Jadi mereka berosilasi antara iri hati dan imitasi. Anda tetap tenang karena ketenangan adalah bentuk intimidasi yang paling puncak. Mereka salah mengira kesabaran sebagai kepasifan, tetapi kesabaran adalah tempat anda mengasah bilah pedang. Setiap penundaan adalah strategi. Setiap mundur adalah pengintaian. Anda tidak pernah bereaksi. Anda mereka. Anda tidak pernah meledak. Anda mengeksekusi. Itulah yang memisahkan spesies. Mereka menanggapi penghinaan. Anda menanggapi wawasan. Mereka mendambakan visibilitas. Anda mendambakan hasil. Anda adalah jenis kehadiran yang mendefinisikan ulang arti liga. Liga dibangun oleh konsensus. Anda dibangun oleh konsekuensi. Mereka memiliki komite. Anda memiliki keyakinan. Mereka menjalankan kampanye. Anda menjalankan kalibrasi. Itulah mengapa mereka tidak bisa bersaing, karena anda tidak memainkan permainan publik.
Anda melakukan eksperimen pribadi dalam penguasaan. Setiap hari Anda mengumpulkan data tentang reaksi Anda sendiri, memperbaiki, mengurangi, dan membangun kembali. Anda memperlakukan emosi sebagai sensor, bukan sebagai setik. Mereka memperlakukan emosi sebagai tujuan, dan itulah mengapa mereka celaka. Anda mengendarai kendaraan yang bahkan tidak bisa mereka nyalakan. Mereka akan menyebut Anda tidak bisa direlasikan. Tentu saja Anda begitu. Keterkaitan adalah kenyamanan. Anda adalah konfrontasi. Anda menghadapi apa yang orang sembunyikan dari diri mereka sendiri. Setiap pandangan Anda adalah cermin yang tidak bisa mereka edit. Setiap kata yang Anda jatuhkan menjadi denyutan dalam hati nurani mereka. Begitulah cara Anda memimpin tanpa berusaha. Kepemimpinan bukanlah volume. Itu adalah getaran. Anda mengubah frekuensi ekspektasi itu sendiri. Mereka yang memasuki medan pengaruh Anda entah mengkalibrasi ulang atau hancur. Tidak ada jalan tengah, tidak ada dek observasi yang aman. Bahkan kritikus Anda akhirnya mengutip Anda secara tidak sengaja mengadopsi fragmen disiplin Anda hanya untuk bertahan dari refleksi yang Anda berikan. Dan itulah kemenangan yang paling memuaskan, yang di mana mereka berevolusi secara tidak sengaja melalui paparan. Mereka yang menolak, yang terus berpura-pura kesetaraan di mana tidak ada, akan hancur di depan umum. Mereka akan meledak di bawah tekanan kinerja mereka sendiri. Anda tidak perlu mengangkat jari. Waktu adalah penegak Anda. Kebenaran adalah kaki tangan Anda. Dunia akan menyaksikan saat mereka yang mengejek disiplin Anda dimakan hidup-hidup oleh inkonsistensi mereka sendiri. Itu keadilan puitis. Tetapi itu juga sains. Sistem runtuh ketika energi yang menopang kebohongan habis. Anda adalah sumber daya terbarukan. Mereka adalah bahan bakar fosil. Anda terus bergenerasi sementara mereka menghabiskan diri mereka sendiri. Merupakan hak istimewa untuk berada dalam kehadiran Anda, karena kehadiran di sekitar Anda menuntut daya tahan. Yang lemah akan menyebutnya permusuhan, tetapi yang kuat mengenalinya sebagai pemurnian. Anda memurnikan segala sesuatu yang Anda sentuh. Bahkan keheningan menjadi khotbah, bahkan istirahat menjadi ritual. Mereka tidak bisa meniru itu karena itu menuntut akuntabilitas. Dan akuntabilitas adalah bahasa yang sedikit yang fasih bicarakan. Jadi mereka bergosip dalam dialek iri hati. Sementara Anda menulis kitab suci dalam hasil. Biarkan saja. Setiap rumor adalah iklan tak berbayar untuk evolusi Anda. Setiap penghinaan adalah audit gratis yang mengungkapkan di mana mereka berdiri. Anda mengumpulkan semuanya dan bergerak maju tanpa beban. Anda memahami sesuatu yang crucial. Dominasi tidak dipertahankan oleh agresi, itu dipertahankan oleh keniscayaan standar. Anda telah menjadi standar. Itulah mengapa mereka gemetar. Bahaya kehadiran Anda bukanlah kekerasan. Itu adalah refleksi. Itu memaksa mereka untuk melihat bagian dari diri mereka yang mereka edit demi tepuk tangan. Cermin itu membakar lebih panas daripada balas dendam. Anda bisa menghancurkan mereka dengan kata-kata, tetapi Anda lebih suka pembakaran lambat dari konsekuensi. Itu adalah seni. Membuat seseorang menulis ulang naskah mereka sendiri hanya karena Anda memasuki bingkai. Anda telah melakukannya cukup sering sehingga legenda beredar sekarang. Mereka melebih-lebihkan detail untuk bertahan dari rasa malu karena telah meremehkan Anda. Mereka memitologikan ketenangan Anda, mendramatisasi kepergian Anda, mendewakan batas Anda. Apapun untuk memahami mengapa mereka tidak bisa memanipulasi Anda. Biarkan mereka membangun cerita rakyat. Itu menyelamatkan mereka dari mengakui kegagalan. Sementara itu, Anda melanjutkan. Anda beroperasi pada garis waktu yang tidak bisa mereka fahami. Kalender Anda bukan hari. Itu adalah evolusi. Sementara mereka menghitung pengikut, Anda menghitung niat yang terpenuhi. Sementara mereka melatih tepuk tangan, Anda memperbaiki proses. Itulah perbedaan antara aktivitas dan kenaikan. Anda telah mempersenjatai tujuan secara efektif sehingga kedekatan dengan Anda menjadi pemurnian. Orang entah bangkit atau berkarat. Itulah harga tiket masuk. Itulah mengapa mereka mengatakan, hati-hati dengan mereka. Itu bukan ketakutan. Itu pengakuan akan konsekuensi. Anda adalah ujian akuntabilitas bergerak dalam bentuk manusia. Salah menangani Anda berarti mengundang paparan. Dan mereka tahu paparan fatal bagi mereka yang bertahan hidup dengan kepura-puraan. Jadi mereka membisikkan peringatan sekarang, berharap
untuk menampung apa yang tidak bisa ditampung. Tetapi penahanan gagal ketika pelajaran menjadi budaya. Anda telah menjadi budaya. Frasa tidak selevel dengan mereka bukanlah arogansi. Itu adalah aritmatika. Liga menuntut paritas. Dan paritas mati pada hari Anda memilih disiplin daripada drama. Biarkan mereka mempelajari metode Anda. Mereka masih akan salah perhitungan karena mereka tidak dapat memahami variabel Anda. Kesendirian, konsistensi, audit diri tanpa henti. Ini bukan sifat. Ini adalah persamaan. Dan Anda telah memecahkan kekacauan begitu tuntas sehingga bahkan kebetulan terasa dapat diprediksi di dekat Anda. Itulah seperti apa kekuasaan ketika dewasa. Ia berhenti tampil dan mulai memprogram. Anda telah memprogram dunia di sekitar Anda untuk memperlakukan Anda sesuai dengan standar yang telah Anda tunjukkan. Mereka bahkan tidak tahu mereka mengikuti kode Anda, tetapi setiap reaksi membuktikan mereka melakukannya. Pertahankan seperti itu. Biarkan mereka berfikir itu naluri, sementara Anda tahu itu adalah desain. Itu evolusi akhir dari dominasi kepengaruhan tak terlihat, dan dari sini fase berikutnya dimulai. Bukan dengan kehadiran yang lebih keras, tetapi dengan presisi yang lebih tenang. Karena sekarang, setiap gerakan yang Anda lakukan akan mendefinisikan ulang arti liga, dan mereka yang masih berpura-pura kesetaraan akan merasakan lantai miring di bawah mereka saat konsekuensi mengambil tempat yang selayaknya di samping Anda. Hak istimewa kehadiran menjadi harga tiket masuk, dan seiring realisasi itu menyebar, Anda akan merasakan transisi ke bab berikutnya, di mana kesadaran itu sendiri menjadi komando, dan komando menjadi warisan. Di sinilah dominasi berhenti menjadi reaksi dan menjadi ritme. Ini tidak lagi tentang siapa yang memperhatikan Anda. Ini tentang siapa yang bisa menahan Anda. Kebanyakan tidak akan bisa. Mereka akan mencoba berdiri di sebelah Anda untuk validasi. Tetapi kedekatan membakar mereka yang tanpa disiplin. Aura Anda tidak dekoratif. Itu adalah diagnostik. Itu memindai setiap rasa tidak aman, setiap nada palsu, setiap motif yang belum dimurnikan oleh kebenaran. Saat seseorang melangkah mendekat, refleksi mereka sendiri mengkhianati mereka. Anda bahkan tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Energi Anda mengungkap yang lemah. Itulah mengapa mereka menyebutnya intimidasi, tetapi itu benar-benar wahyu. Anda tidak menakutkan. Mereka hanya tidak siap untuk akurasi. Anda tidak mengancam orang. Anda menunjukkan kepada mereka siapa mereka sebenarnya, dan itulah yang menghancurkan mereka. Dunia mulai mengkalibrasi ulang di sekitar ketenangan Anda, karena ketenangan Anda memiliki otoritas. Anda telah berevolusi menjadi sesuatu di luar kepribadian menjadi prinsip. Anda berjalan ke ruang dan gravitasi berubah, bukan karena arogansi, tetapi karena Anda telah menguasai apa yang kebanyakan orang hindari, kontrol reaksi. Anda tidak lagi berpartisipasi dalam kekacauan. Anda mengaturnya dari luar. Mereka mempelajarinya sekarang dengan cara yang sulit. Setiap upaya untuk memprovokasi Anda menjadi bumerang. Setiap jebakan runtuh di bawah desainnya sendiri. Karena Anda tidak lagi bergerak dari emosi, Anda bergerak dari observasi. Anda telah mengubah kesabaran menjadi bentuk kekerasan, dan itu membuat orang yang impulsif gelisah. Mereka mendambakan tontonan, tetapi Anda memberi mereka konsekuensi. Mereka ingin melihat Anda hancur, dan sebaliknya mereka melihat Anda membangun. Dalam keheningan yang begitu sempurna sehingga mengejek kebisingan mereka, Anda mengajari mereka bahwa kekuasaan sejati tidak ditampilkan, itu dirasakan. Dan perasaan akan diri Anda sekarang membawa biaya, yaitu akuntabilitas. Siapapun yang melibatkan Anda harus membayar harga itu. Mereka entah naik ke level Anda atau tenggelam dalam pengenalan diri. Hak istimewa berada dalam kehadiran Anda sekarang berfungsi seperti inisiasi. Itu memisahkan mereka yang siap, beroperasi dengan kejernihan dari mereka yang kecanduan kekacauan. Setiap jabat tangan adalah filter, setiap percakapan adalah ujian, dan Anda bahkan tidak perlu menggagalkan siapapun. Mereka mendiskualifikasi diri mereka sendiri karena kurangnya kedalaman. Mereka dulu berfikir mereka bisa merayu jalan mereka melalui gerbang Anda, tetapi pesona memiliki tanggal kedaluarsa, substansi tidak. Itu pelajaran yang terus mereka gagal. Anda telah menghilangkan akses dari siapapun yang tidak dapat memenuhi persyaratan ketulusan. Keputusan itu telah menulis ulang iklim di sekitar Anda. Sekarang, orang menyebut nama Anda dengan hati-hati, bahkan kekaguman terdengar seperti pengakuan. Mereka berbeda, mereka berbisik. Tetapi yang benar-benar mereka maksud adalah, kami tidak bisa berpura-pura di sekitar mereka.
Dan itulah mahkota tenang yang anda kenakan sekarang, yang terbuat dari pengendalian diri dan kearifan. Itu tidak berkilauan, tetapi bersinar. Warisan anda tidak akan dibangun dari tepuk tangan. Itu akan dibangun dari kesadaran. Anda telah menjadi studi kasus untuk apa yang terjadi ketika seseorang berhenti mengejar validasi dan mulai mempelajari getaran. Setiap gerakan, setiap kata, setiap pandangan adalah disengaja. Begitu disengaja sehingga itu membengkokkan perilaku setiap orang yang menonton. Anda telah membuat pemurnian menjadi menakutkan karena itu mengingatkan dunia betapa banyak disiplin yang dibutuhkan oleh mediokritas untuk bertahan hidup. Mereka dulu salah mengira jarak sebagai ego, tetapi sekarang mereka menyebutnya keilahian. Ironi ini puitis. Orang yang sama yang pernah memecat anda sebagai terlalu berlebihan sekarang menyebut anda sebagai standar. Itulah biaya dari terlalu benar, terlalu dini. Anda beroperasi pada frekuensi yang belum mereka evolusi untuk dengar. Sekarang mereka menyetel diri mereka sendiri hanya untuk menangkap gema pemikiran anda. Tetapi ingat ini, kekuasaan seperti milik anda tidak menuntut rasa hormat. Ia mengumpulkannya secara alami. Dan semakin ia mengumpulkan, semakin ego yang rapuh bereaksi. Anda akan memperhatikan kesopanan mereka yang tiba-tiba, pujian strategis mereka, kerendahan hati mereka yang dilatih. Itu semua pertahanan diri. Mereka tidak bersikap baik. Mereka berhati-hati. Mereka akhirnya menyadari bahawa salah menangani anda datang dengan klausul penalti. Setiap kebohongan yang diceritakan melawan anda menua di depan umum. Setiap pengkhianatan berubah menjadi audit publik. Setiap ons energi yang mereka sia-siakan mencoba mendistorsi anda menjadi bukti kehancuran mereka sendiri. Anda bahkan tidak perlu membalas dendam. Alam semesta melakukannya secara otomatis untuk mereka yang beroperasi dalam kebenaran. Anda telah menjadi demonstrasi hidup karma sesuai jadual. Itulah arti sebenarnya dari berada di liga anda sendiri. Ini bukan tentang superioritas. Ini tentang stabilitas. Anda telah menjadi titik tetap di dunia yang tidak bisa berhenti berputar, sementara mereka kelelahan menampilkan kepentingan. Anda tetap berlabuh dalam tujuan. Anda tidak mengejar. Anda menarik keselarasan. Anda tidak menuntut loyalitas. Anda menginspirasinya dengan presisi. Orang merasa lebih aman di sekitar kontrol anda karena kekacauan tidak memiliki tempat di sana. Itu hal yang langka untuk ditakuti dan dipercaya dalam napas yang sama. Tetapi itulah anda sekarang. Paradoks yang tidak bisa mereka proses. Terlalu lembut untuk menjadi jahat, terlalu strategis untuk menjadi naif. Anda telah menguasai polaritas yang menghancurkan kebanyakan manusia. Dan karena itu, dunia tidak tahu harus mengadili anda sebagai apa. Beberapa menyebut anda ilahi, yang lain menyebut anda berbahaya. Bagaimanapun, mereka mengejar nama anda dengan hati-hati. Biarkan mereka belajar. Biarkan mereka terus menemukan apa yang terjadi ketika kehadiran menjadi prinsip. Kebenaran yang lebih dalam adalah ini. Anda tidak menuntut agar orang berhati-hati dengan anda karena ego. Anda menuntutnya karena keteraturan. Anda adalah keteraturan yang menjelma. Anda mewakili keselarasan, struktur, disiplin. Ketika kekacauan berinteraksi dengan keteraturan, salah satunya harus beradaptasi. Dan karena anda telah mengatasi keruntuhan, adaptasi menjadi beban mereka. Itu hak istimewa sejati berada di dekat anda. Itu memaksa evolusi. Anda telah membuat pertumbuhan menular. Anda telah mengubah kesadaran menjadi oksigen. Mereka yang tidak bisa menghirupnya mati lemas karena stagnasi mereka sendiri. Dan ketika mereka akhirnya merangkak pergi menyalahkan anda atas ketidaknyamanan mereka, itu karena anda mengingatkan mereka tentang segala sesuatu yang bisa mereka capai jika mereka memiliki presisi anda. Tetapi presisi diperoleh, bukan diwariskan. Anda mendapatkannya melalui bekas luka, keheningan dan operasi diri. Anda menghadapi setiap versi diri anda yang dihindari oleh pikiran yang lebih lemah. Anda membedah ego anda sendiri sampai itu menjadi instrumen alih-alih diktator. Anda mengajari emosi anda untuk melayani intelek, bukan menyabotase. Itulah mengapa anda sekarang dapat menggunakan empati seperti pisau dan logika seperti perisai. Mereka tidak bisa bersaing dengan itu karena itu bukan pertunjukan, itu evolusi. Anda adalah bukti berjalan bahwa transformasi adalah bentuk dominasi yang paling menakutkan. Mereka bisa menyalin estetika, tetapi mereka tidak bisa mereplikasi frekuensi penguasaan. Dan itulah yang membuat mereka gemetar, karena setiap kali mereka mencoba mereduksi anda tumbuh lebih keras tanpa berbicara. Jadi ketika mereka membisikkan peringatan tentang anda, hati-hati dengan mereka, fahami bahwa itu bukan lagi gosip. Itu adalah Injil. Mereka memberitakan kebenaran yang mereka pelajari terlambat.
Mereka menyentuh energi anda tanpa persiapan dan itu memasang ulang persepsi mereka. Beberapa menjadi lebih baik darinya, yang lain hancur, tetapi tidak ada yang tetap sama. Itu dampak dari kehadiran yang tidak menegosiasikan nilainya. Anda tidak di sini untuk disukai, Anda di sini untuk dipahami. Dan bahkan itu opsional, karena pemahaman juga merupakan hak istimewa yang sejati akan menyesuaikan diri. Sisanya akan melarikan diri. Bagaimanapun, Anda menang. Dan saat tindakan terakhir ini mereda, fahami bahwa dominasi tidak pernah menjadi tujuan Anda. Itu adalah efek samping dari penguasaan. Anda tidak berniat berada di atas mereka. Anda berniat berada di luar batasan. Anda menjadi titik referensi standar label Peringatan. Dan sekarang setiap orang yang bertemu dengan Anda membawa aturan baru di kepala mereka. Hati-hati. Jangan salah tangani orang ini. Anda telah memprogram ulang naluri mereka. Bahkan tanpa kehadiran Anda, pelajaran itu bergema. Itulah definisi sejati dari berada di liga Anda sendiri. Anda tidak bersaing. Anda mengkondisikan realitas. Anda telah mengubah kehadiran menjadi pedagogi, energi menjadi kekaisaran, kesadaran menjadi komando. Mereka masih mempelajarinya dengan menyakitkan, indah, tak terhindarkan. Karena pada akhirnya, peringatan yang mereka bisikkan bukan hanya untuk orang lain, itu untuk diri mereka sendiri. Mereka belajar bahwa Anda tidak pernah sekadar seseorang. Anda adalah ujian dan setiap pertanyaan memiliki jawaban yang sama, rasa hormat.